Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan dan sekaligus pimpin doa. Start. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran sebelum kita mulai ya. Saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa minggu lalu ya kita sudah belajar tentang permasalahan yang dikaitkan oleh dinamika kependudukan ya. Dan ada dua ya, ada yang non demografi dan ada yang demografi. Minggu lalu kita bahas tentang yang demografi. Ya. Seperti ya, ada yang masih ingat contohnya? Ya, tidak meratanya ya. Tidak meratanya apalagi banyaknya jumlah penduduk ya. Jadi diingat-ingat apa yang sudah kita lewati ya, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Dan caranya itu kalian harus ya, selalu membiasakan diri membaca di rumah ya. Sekarang pada permasalahan yang sama ya, tapi ini terkait dengan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan terkait yang non demografinya ya, yang bukan berkaitan dengan fisik penduduknya tapi lebih ke non demografinya. Nah di sini Bapak sudah punya, silakan diperhatikan ya. Oke. Jadi sebelum itu anak-anak sekalian ya, sebelum kita masuk materi pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian ya melalui pembelajaran project based learning, kemudian metode diskusi, kemudian kerja kelompok, tanda jawab, kemudian ada juga SPPD-nya, kemudian dipresentasikan. Nah, nanti kalian mampu menganalisis permasalahan di non demografi ya, yang mengakibatkan dinamika kependudukan sehingga pemahaman kalian semakin luas. Selanjutnya kalian akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD ya, terkait dengan permasalahan non demografi yang diakibatkan dinamika kependudukan di Indonesia ya. Kemudian dan melalui diskusi pula ya dan mengerjakan LKPD ya, peserta didik dapat membuat laporan ya dalam bentuk uraian kesimpulan ya, dengan dilengkapi uraian sebab akibat dari permasalahan yang Kependudukan di Indonesia dengan benar. Jadi di Indonesia ini ya kita lebih ke
konseptualnya ke daerah kita sendiri ya, Kabupaten Jeneponto. ya. Jadi seperti itu ya, di sekitar kita. Jadi seperti itu ya. 3. Baik, selanjutnya adalah permasalahan yang diberikan di negara kependudukan ini sudah ya minggu lalu pertemuan sebelumnya. Nah, ini permasalahan yang akan kita dalami untuk hari ini ya materinya. Ya, ada 3 permasalahan non demografis. Kalian bisa lihat ya. Yang pertama, kemudian nah, ini masalah-masalah yang terjadi akibat dari dinamika kependudukan. Jadi ini masalah yang terjadi akibat dari kependudukan. Nah, untuk tingkat kesehatan penduduk yang rendah, ya, itu sekarang ini masih juga kategorinya rendah. Nanti kalian bisa lihat di link materi yang akan Bapak tampilkan di atas ya. Kemudian pendidikan yang masih rendah, ya, pendidikan yang masih rendah. Ini juga masih banyak terjadi di daerah kita. Ambil contoh saja di sekitar rumah kita ya. Coba Dilman ya. Dilman itu pendidikan orang tuanya sampai di mana? SMP. Ayah atau ibu? Ayah. Ibu SD ya. Itu masih tergolong tinggi atau rendah? Rendah. Jadi ini adalah salah satu permasalahan yang timbul dari dinamika kependudukan, yaitu pendidikan yang rendah. Kemudian banyak penduduk yang miskin. Ya. Kategorinya itu bisa dikaitkan dengan keadaan ekonomi di sekitar kita ya. Jadi bisa dikaitkan dengan pelajaran ekonomi seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi kita ambil gambar di sini ya. Jadi gambaran materi sebentar itu yang akan diperdalam adalah rendahnya tingkat sekolah di daerah kita ya. Jadi rendahnya pendidikan bersekolah di daerah kita. Nah, kita akan menganalisis ya, apakah ada ya, hubungan antara ya, tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi itu akan nanti kalian diskusikan per kelompok ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, kalian bisa lihat. Perhatikan dulu di atas ya. Gambar A sama gambar B. Kira-kira jenis pekerjaan apa kalau yang ada di gambar A ini? Nama pekerjaannya biasa apa? Pilot. Ada yang pilot. Nah, satu-satu ya. Coba Anas, yang gambar ada pesawatnya. Pekerjaan apa biasa didapatkan di situ? Ini siapa namanya? Iksan ya. Usan ya, Usan. Apa di situ pekerjaan? Pilot. Pilda. Ya, pramugari. Yang laki-lakinya apa namanya? Yang sama dengan pramugari. Ya, pramugara. Ya, harus tahu itu jenis pekerjaan itu. Adakah yang lain pekerjaan di situ? Kira-kira? Ada cleaning service-nya juga. Ada lagi. Tukang parkir pesawat. Ya. Apa lagi? Hah? Iya, jadi banyak ya. Apa nama yang pimpinannya di sini? Ya, direktur ya. Ya, pemilik bandara. Ya, ada. Nah, saya tanya, kira-kira dari semua pekerjaan yang ada khusus di gambar A ini, ya, kira-kira ijazah tertinggi itu ada di mana? Ya, maksudnya pendidikan sekolah tertinggi di mana? Di mana? Sarjana. Dan di pekerjaan yang mana? Direktur ya. Pilotnya. Yang lain? Pilot. Apakah direktur itu sudah pasti tinggi pendidikan sekolahnya? Sudah pasti? Ya, belum tentu ya. Ya, belum tentu.
Iya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ada gambaran ya, ada atau tidak ya hubungan antara ya apa namanya tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya kita ke gambar B ya. Oke, kalau lihat seperti ini di desa atau di kota? Di desa. Ya, jangan dulu di kota bisa juga ada kan begitu ya. Tapi kebanyakan di desa. Ya, desa. Oke. Kalau dilihat dari jenis pekerjaannya ya, ini kira-kira ya sekolah tertinggi ya, pendidikan tertingginya itu sampai di mana? Coba satu orang, Iksan. Mungkin bisa sampai SMA Ustaz. SMA ya. Kamu? Salmi? Hah? SMP. Salmi? Rizka. Coba. SD ya. Ya dari sini saja macam-macam kan? Jadi persepsi kita ya, ada tidak hubungannya? Ya, jadi saya ulang lagi, ada tidak hubungan antara ya, tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya ya, saya kasih gambar lagi ini. Ini lebih jelas lagi ya. Pendidikan sekolah SD, SMP. Sebenarnya di sini ya saya mau kasih saya lupa. Ya, bisa jadi Sarjana ya. ada sarjana. Coba perhatikan gambar ini ya. Kalau misalnya kalau pekerjaan di sini ada berapa jenis? Tukang dan guru. Ya, tukang dan Guru. Hanya dua. Mandor. Mandor lagi. Direktur. Lihat, perhatikan ya. Jadi telah dulu baik-baik gambarnya. Kalau dia berusaha, ya, berarti ada yang paling tinggi, ya. Ya. Ada pemborong. Ya. Apakah pemborong itu sudah pasti sekolahnya tinggi? Ya, jadi seperti itu ya. Begitu nanti akan menulis masalahnya. Jadi nanti kalian saya akan bagikan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kelompok itu yang dipakai untuk pertemuan kita hari ini. Jadi tetap ya kelompoknya. Jadi seperti itu. Nah lanjut lagi sebelum pemain kelompok ini. Kira-kira dari 4 gambar ini, tadi kan sudah kelihatan di satu gambar. Kalau yang ini, saya tanya, yang mana paling tinggi pendidikan sekolah? Gambar A. Gambar C. C. D. Siapa tahu ini profesor. Ya. Sudah jaga. Saya lihat dari wajah. Ini. Ya, Jaga. siapa tahu ini presiden. Mantap presiden. Jadi nanti sebentar kalian analisis ya, cari literasinya di internet yang karena minggu lalu saya sudah suruh bawa terus HP-nya ya. Jadi setiap pertemuan geografi itu kita bawa HP untuk mencari literasi bacaan artikel yang ada di internet. Kalau ini kira-kira apa? Pekerjaannya apa ini? Proyek. Ya, ini Besar. Guru. Kantoran ya? Kira-kira yang di kantoran apa ini? Karyawan ini. Karena banyak Komputer. banyak kursi ya. Biasanya direktur. Satu. Kalau ini yang mana direktur? Yang baju itu masih Ya jadi ini ternak ya, ternak. Anggotanya Ustaz. Ya bisa jadi ya. Ini ya kita tidak tahu pendidikannya. Makanya saya katakan tadi bagaimana ya adakah kira-kira atau tidak ya hubungan antara tingkat pendidikan bersekolah ya dengan jenis pekerjaan terkait dengan rendahnya pendidikan di daerah kita ya, seperti itu ya. Jadi apa kalau pendidikannya rendah Kerjaan juga rendah. pekerjaannya juga begitu saja. Belum tentu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan
diskusikan hari ini ya. Oleh karena itu ya, untuk menghabiskan waktu silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu ya. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, susun baik-baik bedanya, bangkunya, kursinya ya. Ya, susun baik-baik. Oke, duduk dan dikasih jalan ya. Kalau misalnya kurang ada yang mau. Oi, oi. Ya. Kalau pesantren yang mana? Ya, 1, 2, 3, 4. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi kalian akan jadi ini tadi ya, hipotesisnya ya, adakah hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Kemudian ini adalah artikel ya, permasalahan pendidikan. Di dalam ini sudah berganti dengan materi minggu lalu ya. Jadi ada permasalahan demografinya, ada permasalahan non demografinya. Nah, kalian berfokus di permasalahan non demografi ya. Jadi sambil dicari di internet ya, kemudian di barcode juga ini ya, RKPD-nya ya. Jadi di situ ada isian tentang yang ini ya, hubungan antara tingkat pendidikan. Jadi di situ ya, bisa di situ. Kemudian ditulis juga dalam buku itu catatan. Jadi sebentar dipresentasikan ya hasil diskusinya. Itu. Nah, silakan di barcode dulu ya artikelnya. Ini plus itu kalau di barcode. Kemudian satu orang ya, jadi jangan satu HP ya. Ada yang barcode ini ada yang barcode ini. Kemudian ditulis ya isi RKPD-nya. Secara umum RKPD-nya itu isinya hanya ini. Jadi nanti di bawah dijawab ya, adakah atau tidak. Seperti itu. Oke. Baik, silakan ya berdiskusi untuk mencari ya hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Silakan berdiskusi. Saya beri waktu 25 menit ya untuk mendiskusikan. Jadi sambil dicari di internet literasinya yang terkait dengan itu ya. Ada atau tidak hubungannya. Seperti itu. Silakan. Saya kasih waktu 25 menit. Ini juga ya buku paket yang saya bagikan. Jadi sambil dibaca juga ya. Ya, ada kita ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Apa itu alasan kenapa ada? Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan?
Jadi bisa juga dilihat gambar yang tadi ya, yang Nabi lihat gambar. Ini terkait ini ya, terkait juga dia yang ini. Apakah cleaning service itu memang pendidikannya rendah daripada pilot? Jadi itu ya, kita analisis. Jadi kita lihat keadaan. Jadi untuk yang itu kalian lihat saja keadaan di sekitar kalian ya, di kampung ya, di sekitar orang itu tersendiri ya. Oh, bapak saya seperti ini. Ya tapi pekerjaannya lumayan. Ya. Bentar, ya. Jangan pekerjaannya perlu bayaran. Kalau pekerjaan materinya bisa dilihat di bagian D. Tidak kok. Alasan apa? Jadi gunakan juga ya, gunakan juga cari menjelajah di internet, cari literasinya. Jadi, ditulis itu ada tidak hubungan ya, kemudian dilihat literasinya bagaimana. Jadi dikaitkan dengan gambar ya, kalau ada mau tanyakan, lihat ini gambar ada, ini 3 ya.
kemudian buka tab baru cari inspirasi yang lain. Lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Jumlah kematian mereka pada usia 1917 sampai 2019. Jadi banyak inspirasi yang bisa dapat di Google. Intinya HP bagus bisa menjelajah. Bagaimana? Iya. Arah. Oh, Karin. Jadi catat ya pakai di catatan. Ya, contoh lebih bagus supaya lebih jelas ya. Jadi contohnya itu bisa dikaitkan itu dengan keadaan di sekitar kita ya. Supaya lebih jelas.
gambar yang tadi sudah tertampil supaya kalian bisa lebih perspektif sini. Ini bisa dijadikan perbandingan. Angka komputer menjadi kualitas dan cara meningkatkan kualitas pendidikan menjadi faktor utama keberhasilan perencanaan tentang kerja. Pada saat ini, Amerika sedang menawarkan kurikulum pendidikan negara dengan intelek atau menciptakan konsep stabilitas menjadi itu adalah alasannya apa ya?
untuk pendidikan tinggi semuanya bisa kerjanya dia tinggi pekerjaan bagus untuk mendidik pekerjaan Jadi gambar ini juga bisa jadi patokan ya. Jadi acuan dengan ini ya. Jadi ini sebenarnya saya lupa tambah ya. Saya juga profesor di bawah. Ya. S1 ada saya saham kalau saya Pak, kakak mau kerja lulusan pendidikan apa kakak ini? saya S1 S1 toh? S1 Nah, tapi untuk apa pekerjaannya? masih jauh Apakah dia menjadi bekerja bangunan apa saya ada pekerjaannya sekarang atau sudah menikah belum lah tidak atau mungkin tidak bekerja maka saya S1 namun ikut beliau punya mungkin tidak pernah dia bilang kakak itu jadi kan dia lulusan S1 itu kami tidak percaya bangunan apa 3 minus iya pekerjaan kakaknya Iya, jangan ke sawah, pekerjaan apa itu kalau di sawah? tanya Mister Nggak ada. kira lulusan S1 tapi pergi ke Kalau di sawah sawah, jenis Berarti- pekerjaannya berapa? jadi Kalau di sawah, kalau yang di sawah, ya, dulu, ya, tahu, supaya dia tahu jenis pekerjaan. jadi apa ini kakak ada sebenarnya ada kakak Bagaimana ini? Di mana dapat literasi? Tulis nama literasi ini. Ada ke kalau dapatnya dari jadi bisa dikaitkan di gambar, kemudian dikaitkan juga dengan keadaan kita ya, keadaan kita, sekitar kita, pekerjaannya, orang-orang di sekitar kita, di kampung kita, ya. Bisa juga berpikir ke
lebih luas ya, Pak Presiden. Apakah dia pejabat, DPR, apa dan sebagainya. Ya. Lulusan S1. Contoh lain. Ini ya perhatiannya juga bisa dilihat di sini. Dari gambar ini bisa macam-macam ya. Jenis pekerjaan. Ah ini nih. Contoh di lingkungan kah, di keluarga apa? Contoh. Kayak bapak saya. Seorang lulusan apa kemarin? Berbasis karena Apa? Kira Tentara itu kira ada rental mobil nah? Ya rental mobil. tentara itu Rental mobil. sekolahnya itu biasanya apa? Iya, Stas. Coba yang lain ada 3 anak tapi tidak dikeluarkan. Siapa dikeluarkan? Yang bu. Siapa yang paling tinggi di sekolah? Sekolahnya penting aku bilang. Tidak akan tinggi menikah. Oh iya itu dia. Ambon naik.
Tidak apa-apa ya tapi Sudah menikah bekerja? ini dia. Ya kenapa ini? Apa kenapa? Iya, supaya Harus jangan ya, jangan serius tanyakan. Jadi kalian berpatokan juga ya bersini. lulusan S2. Kalian bisa buat kaitannya di sini. Seperti nomornya. Misalnya di gambar A, pekerjaan paling rendah kira-kira apa? Itu yang bilang juga sampah. Jadi bahan. Coba. Itu yang bilang oh biasa Kita mulai. Oh biar. biasa itu yang Tapi kalau oh misalnya kalau soalnya ada diknya Contohnya kakak saya seorang istri saya sudah tapi saya dapat apa? Kecil. Kecil. Oke, jadi 5 menit lagi ya.
Perhatikan gambar ya. Oke, baik ya. Jadi waktu berdiskusi sudah selesai ya. Jadi siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya yang tadi. Yaitu masalahnya tadi terkait adakah hubungan antara tingkat pendidikan dan Indonesia. Baik ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu ya.
Sudah siap ya yang lain untuk presentasi? Siap ya? Siap ya? Jadi kita mulai saja presentasinya dari kelompok 1. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Ada hubungan tentang tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Alasannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya, seorang guru yang mengajar dan mendidik juga awalnya dia belajar dengan pendidikan melanjutkan ke perguruan tinggi sampai bisa mengajar dan mendidik di sekolah. Karena orang yang tidak belajar atau melakukan pendidikan kemungkinan tidak akan bisa menjadi guru dan mengajar di sekolah. Dengan melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi akan membuka banyak sekali pintu karir yang sesuai dengan jurusan yang dijalani, seperti SPD atau sarjana pendidikan. Berbeda dengan yang tidak mempunyai pendidikan, mungkin bisa mencukupi kebutuhannya setiap hari dengan melanjutkan pekerjaan orang tuanya seperti petani dan nelayan. Peluangnya peningkatan pendidikan tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan ucapan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi dari kelompok 1 ini mengatakan bahwa ada kaitan ya, ada kaitan atau hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan ya. Dari presentasinya sangat jelas apa yang disampaikan. Dari situ silakan anak-anakku sekalian jika ada yang ingin menanyakan terkait dengan presentasi atau masukan, silakan. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Angkat tangan ya supaya ditahu. Angkat tangan. Oke, sebut nama sama kelompok. Karena akan diberikan yang nilai untuk yang bertanya. Jadi semuanya harus aktif ya. Oke. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah kelompok 1 bisa memberikan contoh lain yang ada di sekitar sini tentang hubungan antara tingkat pendidikannya yang sekolah yang tinggi dan jenis pekerjaannya? Silakan. Ya, langsung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdiri ya, berdiri. Contohnya itu salah satunya seperti di depan toko komprasi Ya. kan dia sampai juga dengan sampai SMA atau sampai dengan sarjana, sedang itu juga Ya, kalau ada yang bisa bantu silakan. Ya. Mulai ya. Oke. Ya, silakan. Contoh lain tersebut antara lain pegawai koperasi di Desa Bulo-Bulo karena salah satu karyawannya lulusan sarjana S1 dan S2. Jabatannya sebagai kasir. Dan jabatannya sebagai kasir. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3 ya? Kelompok 3. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1, saya terima. Atau mungkin ada bisa mendapatkan contoh lain di kelompok lain tentang
adanya kaitan dengan pendidikan dengan apa namanya jenis pekerjaan penduduk ya atau masyarakat. Kalau tidak ada ya demikian ya untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke ya. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 2, silakan. Ya, bagaimana hasil diskusinya tadi? Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adakah hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Kelompok kami berpendapat bahwa tidak ada kaitannya antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Karena ada beberapa orang yang mungkin memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetapi pekerjaannya hanya menjadi seorang pedagang atau sebagai penjual pakaian di pasar. Contohnya salah satu teman saya, tetangga saya maksud saya, dia seorang sarjana tetapi dia hanya menjadi seorang pedagang di pasar. Ada juga salah satu tetangga saya, dia bukanlah seorang sarjana, tingkat pendidikannya juga bisa terbilang rendah karena hanya sampai pada tingkat SMP. Tapi sekarang dia telah berhasil menjadi seorang pelayaran. Nah, dari situlah saya juga berpendapat bahwa tinggi rendahnya pendidikan sekolah seseorang tidak menjadi jaminan jenis pekerjaan yang dimilikinya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya, jadi bahwa presentasi dari kelompok 2 ini ya, mengatakan bahwa tidak ada kaitan ya antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan yang dimiliki. Kalau kelompok 1 ada kaitan ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ya silakan dari kelompok lain. Kamu. Ya, angkat tangan, jangan malu ya. Oke. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Saya mendengar tadi lulusan SMP masuk ke profesi pelayaran. Apakah jabatan dia di pelayaran itu? Karena saya tahu pelayaran itu sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran itu termasuk pendidikan. Apakah jabatan dia? Bagus ya pertanyaannya. Jadi tadi memang ada ya pernyataan dari kelompok 2 mengatakan bahwa tamat SMP tapi dikatakan pekerjaannya bagus yaitu di pelayaran. Tapi pelayaran itu jenis pekerjaannya di dalam apa ya? Jadi di sini jenis pekerjaan bukan tempatnya ya. Jadi jenis pekerjaannya. Ya silakan dari kelompok 1 yang lain sih ada ya. Nah kamu atau ini silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu jabatan dia di dalam pelayarannya itu menjadi seorang nakoda. Adapun nakoda itu adalah orang yang mengemudi kapal ketika sedang melakukan perjalanan atau ketika melakukan perjalanan atau sedang berlayar. Bagaimana kepada kelompok 1? Silakan. Ada tanggapan lagi? Terima kasih atas jawabannya. Saya pahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada masukan mungkin contoh lain yang sempat ada yang tidak ada hubungan dengan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kepada yang bisa memberikan contoh gambaran yang lain ya. Jadi kalau tidak ada ya
kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2 ya. Tadi sudah kita berikan aplaus, dan dari dua kelompok ini ada dua persepsi ya, pendapat yang berbeda. Yang kelompok 1 mengatakan iya ada kaitannya, kemudian kelompok 2 mengatakan tidak ada kaitannya ya. Tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan ya di sekitar kita. Selanjutnya untuk menghabiskan waktu ya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang apakah ada kaitannya antara tingkat pendidikan sekolah dan jenis pekerjaan yang ia miliki. Pendapat kelompok saya sama dengan kelompok 2 tadi. Tidak ada kaitannya antara tingkat pendidikan sekolah yang tinggi dan jenis pekerjaan yang ia miliki. Karena walaupun pendidikan sekolah tinggi, belum tentu orang tersebut memiliki jenis pekerjaan yang juga tinggi, atau orang tersebut mungkin tidak memiliki pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat dimiliki jika ada usaha, bukan tergantung akan tingginya pendidikan sekolah. Contohnya seperti yang ada di desa saya, ada seseorang tetangga yang menyekolahkan anaknya sampai anaknya tersebut lulus S1. Akan tetapi anak lelakinya tersebut hanya tinggal diam di rumah dan tidak ingin bekerja. Sedangkan ada juga yang tidak sekolah menjadi juragan sayur, juga memiliki toko online bibit tanaman dan juga buah-buahan. Itulah tadi hasil dari presentasi diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ya presentasi dari kelompok 3, juga sama dengan kelompok 2 ya. Dia mengatakan kelompoknya tidak ada kaitannya ya, antara tingkat pendidikan yang bersekolah dengan jenis pekerjaan. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, masukan atau pertanyaan dari apa yang dipaparkan tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok apa ya? Sebut nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bosan akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Yaitu, apa penyebabnya orang yang tidak sekolah bisa menjadi juragan sayur? Silakan. Itu pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan orang yang tidak sekolah tapi bisa jadi juragan sayur dan punya apa tadi? Hotel ya apa? Hotel online ya. Saya juga. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu seseorang yang tidak sekolah tersebut kenapa bisa menjadi juragan sayur? Karena pertama, dia memiliki usaha juga. Sebuah pendidikan tidak harus ditepati dalam sekolah tinggi. Bisa saja orang-orang tersebut belajar di internet, YouTube dan lain-lain sebagainya. Apakah dari kelompok 4 menerima jawaban dari kami? Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu pertanyaan. Apa yang ada yang kita tambahkan ya terkait dengan bahwa tidak ada, untuk kelompok 3 mengatakan tidak ada kaitan antara tingkat pendidikan pendidikan sekolah dengan tinggi ya, jenis pekerjaan. dengan jenis pekerjaan. Ya, silakan kalau ada, kalau tidak kita ke kelompok 4. Ya, silakan. Saya kelompok 2 menambahkan pertanyaan. Menambahkan
silakan untuk jawaban dari kelompok 3 ya. Silakan. kasih pendapat. Ya, tambahan katanya, silakan. Ya, jangan malu-malu bicara. Jangan seperti orang bisu. Baiklah, seperti pada gambar di atas yang ditunjukkan oleh Bapak, Ya, silakan. pada gambar tersebut terlihat seorang buruh bangunan. Nah, orang tersebut bisa saja seorang lulusan sekolah sarjana S1, sarjana S2. Bisa juga tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat SMP dan SMA. Ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi itu tambahan dari kelompok 2 ya, untuk kelompok 3. Jadi saya bisa tanggapi bahwa hanya melihat gambar ya, dia juga bisa memprediksi ya bahwa bisa jadi dia tidak ini ya, orang yang ada di atas ini gambarnya yang menjadi guru itu bisa jadi S1 ya. Ya. Mungkin karena faktor sesuatu ya. Apakah karena susah mencari pekerjaan dengan ijazahnya, akhirnya mencari jalan seperti ini ya. Baik, kalau tidak ada, kita sudah untuk presentasi kelompok 3 dan kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi tepuk tangannya tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya untuk membersihkan waktu ya, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun pendapat kami sama dengan pendapat kelompok 1, yaitu ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Karena pekerjaan sekarang juga tergantung dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan sekolahnya, semakin layak atau bagus juga pekerjaan yang didapatkannya. Contohnya lulusan sarjana, pasti latar belakang pekerjaannya juga bagus, seperti jadi guru, dosen, dan lain sebagainya sesuai dengan jurusan perkuliahannya. Contoh lain yaitu guru di sekolah ini, pendidikan sekolahnya tinggi, yaitu lulusan sarjana. Itu sebabnya pekerjaan yang didapatkannya juga layak sesuai dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke. Jadi itu tadi ya pernyataan dari kelompok 4 ya, bahwa dia mengatakan ada kaitan dengan tingkat pengelola pendidikan dengan jenis pekerjaan. Ya, sama dengan kelompok 1. Jadi di sini saya lihat ada dua yang kelompok mengatakan ada kaitan dan ada yang mengatakan Tidak ada kaitan. Jadi seperti itu. Untuk presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, ada yang mau ditanyakan terkait pernyataan ya, hasil diskusi dari kelompok 4 atau masukan bisa silakan. Nah, kalau tidak ada bertanya, mungkin dari kelompoknya sendiri yang mau menambahkan supaya yang lain lebih jelas ya, ke arah mana itu adanya kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan. Ada ya? Oke, silakan. Repa Dina. Baiklah, saya akan memberikan tambahan contoh lain. Contoh lain yaitu kepala desa yang ada di kampung saya, pekerjaan yang didapatannya sesuai dengan tingkat pendidikan sekolahnya, yaitu lulusan sarjana S2, dan saya dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan terikat erat dengan tingkat pendidikan sekolahnya. Iya, bagus sekali tambahannya. Yang lain mau menyanggah ya, dari kelompok yang mengatakan tidak ada kaitan, silakan. Ya, mungkin ada contoh yang mengatakan oh ini kan yang sarjana. Ya, juga sempat ada
yang sarjana tapi tidak bisa disampaikan, tapi pengangguran di kampung ini banyak Oke, kalau begitu ya, kalau tidak ada ya mungkin karena keadaan cuaca juga sekarang yang tidak menentu ya, tiba-tiba panas, dan memang jadi foto itu adalah daerah yang paling panas di Sulawesi Selatan. Jadi kalau begitu sebelum kita mengakhiri diskusi ini ya, mungkin dari beberapa kelompok, dari salah satu kelompok bisa memberikan kesimpulan ya, karena di sini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak ada kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan, yang satunya lagi mengatakan tidak ada kaitan ada kaitan pendidikan dengan jenis pekerjaan ya. Ya, silakan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Ya, silakan. Oke ya. Ada yang mau menyimpulkan, silakan. Ada Ustaz. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Berdiri. Sebut nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadana. Perwakilan dari kelompok 3 akan menyimpulkan dari hasil yang didiskusikan tadi. Jadi dari diskusi masing-masing kelompok tadi dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda terkait ada atau tidaknya hubungan antar tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada kaitannya antar tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaannya, seperti contohnya seorang guru yang memiliki sarjana S1. Pendapat yang kedua yaitu tidak ada kaitan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan. Contohnya seorang yang hanya lulusan SD memiliki pekerjaan yang layak seperti menjadi jaringan juragan sayur serta memiliki toko online. Pekerjaan yang didapat itu tergantung akan usahanya masing-masing. Oke ya, itu ya dari hasil kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok 3. Kita beri dulu untuk kesimpulan. Oke, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Jadi pengunjung materi kita hari ini ya. Jadi saya akan berikan penjelasan lebih ya detailnya terkait dengan adanya apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan jenis pekerjaan ya. Jadi yang paling menonjol yang kita lihat itu ada. Walaupun tidak sedikit pula yang tidak ada kaitannya ya. Seperti yang kalian presentasinya tadi itu sangat luar biasa bagus, cuma saya lihat dari beberapa kelompok anggotanya itu malu-malu memaparkan pendapatnya, padahal ini adalah sebuah diskusi yang mengharuskan kita untuk berpendapat ya seluas mungkin ya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya kita cukupkan untuk diskusinya ya. Sebentar kalian kerjakan soal esai ya, itu ada 3 nomor saja dan dikerjakan sekitar, saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan, dan ini soalnya ya, soalnya bisa dilihat. Silakan ditulis ya. Buku paket kalau masih ada kekurangan. Oke, ditulis ya. Lalu dikerjakan. Ya, atau saya tambah waktunya 10 menit.
Sebentar, kami tadi sudah ada hasil diskusinya. Kemudian untuk soal-soal ini juga masih bisa dicari di internet ya. Silakan. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan ditulis semuanya ya. Di buku latihan. Dan ini tugasnya individu ya, bukan kelompok. Mana buku latihannya? Ada semua ya? Oke, diperhatikan. Dicari di internet. Dinamika kependudukan dilakukan untuk meningkatkan mengapa tingkat pendidikan di Indonesia Oke, kalau begitu ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Silakan. Ya, sudah selesai ya? Oke ya, sudah ya. Baik. Kumpulkan di ketua kelas ya. Akan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan cepat. Kalau kita sudahi materi kita hari ini. Oke, silakan. Kumpul ya. Ini saja. Oke ya, sudah. Ya, oke, sudah ya. Baik. Jadi demikian materi kita hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, untuk belajar materi selanjutnya ya. Jadi demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.